hadir di presentasi desiminasi diklat digambar P4TK IPA Bandung ya. Di sini saya akan mendesiminasikan tentang program diklat digambar. Apa itu program diklat digambar? Itu adalah diklat daring masif dan terbuka yang diadakan oleh P4TK IPA Bandung. Nah, di sini ya, di dalam diklat digambar ini dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 28 Februari 2021, di mana diklat digambar ini sudah ke angkatan kelima. Jadi angkatan keempat sudah akhir tahun kemarin. Nah, sekarang adalah angkatan kelima, di mana diklat ini dilaksanakan selama 12 hari, yaitu dari tanggal 17 sampai tanggal 28 Februari 2021, di mana tanggal 28 kemarin itu adalah penutupan. Nah, di sini kami itu dapat tugas untuk mendesiminasikan kepada teman-teman sejawat, teman-teman guru sejawat di sekolah masing-masing. Nah, sehingga di sini saya mendesiminasikan kepada teman-teman di sini. Nah, di mana pada diklat ini itu pada diklat digambar ini itu diikuti oleh guru IPA ya, dari SD, SMP, SMA ya. SMA dari fisika, kimia, biologi atau media atau umum ya. Jadi diikuti oleh guru SD, SMP, SMA. Nah, kemudian apa yang ada di diklat digambar ini ya, kebetulan saya di sini mengambil kelas suhu dan kalor ya. Jadi di sini ada beberapa kelas, terutama pada tanggal 17 sampai tanggal 28 ini ada 5 kelas yang ada, yaitu ada kelas pemanfaatan software, pemanfaatan software cracker, kemudian ada diklat pengembangan kelas online, atau di sini ada diklat suhu dan kalor dan pembelajaran fluida untuk fisika. Nah, kebetulan saya ngambil kelas yaitu adalah suhu dan kalor. Nah, ada apa saja yang ada di diklat digambar ini, yaitu dimulai dari sesi pendahuluan. Nah, di sesi pendahuluan ini, dari setiap sesi itu ada ya, di kelas nah, di sini di sesi suhu dan kalor ini ada beberapa. Tadi yang pertama adalah sesi pendahuluan. Di dalam sesi pendahuluan di sini ada beberapa tugas dan materi yang harus dikerjakan. Nah, jadi di setiap sesi ya, dari setiap sesi, baik pendahuluan sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3, itu ada kuis, ada materi, kemudian ada tes. Jadi ada tes tiap sesi. Kemudian di pendahuluan sendiri itu yang pertama itu ada pretest, kemudian di sesi penutup itu ada post test. Nah, kebetulan kita sudah sampai ke sesi penutup. Jadi ini tinggal kita melaksanakan desiminasi. Nah, ini yang saya lakukan sekarang itu adalah tugas terakhir, yaitu desiminasi. Nah, apa saja yang ada di sini? Nah, yang ada di sini ketika saya melaksanakan diklat digambar ini ada beberapa materi yang dibahas pada diklat digambar fisika SMA. Itu yang pertama adalah tentang konsep suhu dan kalor. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pemuaian. Kemudian ada keseimbangan suhu tubuh. Nah, yang pertama di sini adalah yang akan saya bahas itu adalah konsep suhu dan kalor.
Nah, tentang konsep suhu dan kolor, bahwa secara umum istilah suhu telah digunakan dalam percakapan yang berkaitan dengan masalah cuaca dan iklim. Sudah kita pahami juga bahwa benda yang panas berarti memiliki suhu yang tinggi juga sebaliknya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan suhu? Nah, suhu sendiri itu adalah bahwa besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, misalkan ya, kita berada di gunung. Kebetulan SMK kita itu adalah di pegunungan. Kita merasakan suhu dingin. Kita merasakan dingin. Ternyata setelah diukur dengan termometer itu suhunya di sini 16 derajat Celcius. Nah, angka 16 derajat Celcius ini adalah yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Itu yang dinamakan dengan suhu. Ya. Contoh lain, misalkan kita berada di daerah pantai jam 12 siang. Apa yang kita rasakan? Panas. Kenapa? Ternyata setelah dicek dengan termometer itu suhunya adalah 37 derajat Celcius misalnya. Nah, angka tersebut dikatakan panas. Nah, yang kita rasakan itu adalah panas, itu yang dinamakan dengan suhu. Jadi, suhu itu merupakan derajat yang menentukan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer, ya. Kemudian termometer sendiri itu terdiri dari bagian luar dan terdiri dari bagian dalam. Terdiri dari bagian luar. Bagian luarnya itu apa? Yaitu yang berfungsi sebagai alat ukur, dan bagian dalamnya berisi cair yang secara responsif mampu memuai bila terjadi perubahan suhu, ya. Jadi bahwa termometer itu berdasarkan dari konsep pemuaian, mana termometer terdiri dari bagian luar yang berfungsi sebagai alat ukur dan bagian dalam yang berisi zat cair yang secara responsif mampu memuai bila terjadi perubahan suhu, ya. Kemudian zat cair yang biasa digunakan untuk mengukur termometer itu adalah alkohol dan air raksa. Nah, prinsip kerja termometer sendiri itu merupakan prinsip dari pemuaian. Jadi, kenapa termometer itu ketika misalkan mengukur suhu kita, ya, kita panas, ketika termometer ditempelkan ke kita, itu suhunya bisa naik karena ketika misalkan di dalam termometer itu kan ada air raksa. Misalkan kita menempelkan tangan kita di tabung termometer itu yang berisi air raksa, maka secara otomatis air raksa ataupun alkohol tadi itu akan memuai. Kenapa? Karena menerima panas dari tubuh kita. Nah, itu adalah prinsip kerja dari termometer. Nah, ini bahwa tadi ya sudah dijelaskan bahwa zat pengisi termometer itu adalah alkohol dan air raksa. Nah, kenapa harus alkohol dan air raksa? Nah, ini ada beberapa kelebihan dari alkohol maupun air raksa. Nah, dari alkohol sendiri, kelebihannya itu adalah alkohol dapat segera mengambil kalor dari benda yang diukur suhunya, sehingga suhu alkohol dapat segera sama dengan suhu benda yang diukur. Ya. Kemudian memiliki jangkauan pengukuran suhu yang lebar, terutama suhu rendah. Karena titik beku alkohol sendiri itu adalah min 144 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, pemuaian alkohol linear terhadap kenaikan suhu. Nah, itu adalah kelebihan dari alkohol. Sekarang kelemahan dari alkohol apa? Yaitu bahwa titik didihnya itu rendah, ya. Jadi hanya bisa mengukur suhu maksimal 78 derajat Celcius. Kemudian memiliki adhesi yang lebih besar daripada kohesinya. Kemudian alkohol perlu diberi warna bila akan digunakan sebagai pengukur suhu. Alkohol itu kan kayak seperti air, ya. Jadi seperti air tidak terlihat. Jadi harus dikasih warna dulu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini pernah lihat termometer, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, cairan di dalamnya itu menggunakan alkohol. Tapi kalau yang menggunakan air raksa itu yang warnanya mengkilap. Nah, kemudian
Sedangkan dibandingkan dengan air raksa, apa sih kelebihan dari air raksa? Yaitu memiliki kohesi yang lebih besar daripada adhesi sehingga tidak membasahi dinding. Kemudian merupakan penghantar yang baik. Lalu memiliki kalor jenis yang rendah sehingga dapat segera menyamai suhu benda yang diukur. Lalu jangkauan ukur yang lebih lebar karena memiliki titik beku min 39 derajat Celcius dan titik didihnya itu sampai 357 derajat Celcius. Jadi kelebihan dari alkohol air raksa ini itu titik didihnya lebih tinggi daripada alkohol. Jadi bisa mengukur suhu di atas 100 derajat Celcius. Sedangkan kelemahannya air raksa di sini ya, yaitu tadi jangkauan suhu bawahnya atau titik bekunya itu tidak seperti alkohol. Kalau alkohol tadi lebih banyak daripada air raksa. Ya. Kemudian satu lagi kelemahan dari air raksa itu harganya lebih mahal. Ya. Jadi kalau alkohol itu memang lebih murah ya, lebih murah. Kemudian kalau air raksa itu harganya relatif lebih mahal daripada alkohol. Ya, kemudian selanjutnya, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau lingkungan. Nah, termometer harus memiliki skala pengukuran sebagai patokan saat mengukur. Skala pada termometer ini ditetapkan berdasarkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Apa yang dimaksud dengan titik tetap atas dan titik tetap bawah? Ya, bahwa titik tetap atas itu diambil dari titik didih air. Ya, jadi misalkan dengan termometer Celcius itu kita mengetahui ada angka 0 derajat dengan 100 derajat Celcius. Sebenarnya angka itu diperoleh dari mana? Angka 0 derajat Celcius itu diambil dari titik beku air. Sedangkan 100 derajat Celcius itu adalah titik didihnya. Jadi skala untuk derajat Celcius itu adalah 0 sampai dengan 100 seperti itu. Pada tekanan normal untuk 1 atmosfer. Kemudian ada 4 jenis skala termometer yang kita gunakan, yaitu apa saja? Yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Di mana Celcius itu tadi yang sudah saya jelaskan itu antara rentang 0 derajat sampai dengan 100 derajat ya. Kemudian Reaumur itu 0 derajat sampai 80 derajat ya. Fahrenheit 32 derajat sampai 212 derajat. Kemudian kalau Kelvin itu 273 sampai 373. Jadi untuk titik tetap atas dengan titik tetap bawahnya itu berbeda-beda di masing-masing skala termometer, baik Celcius, Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Nah, sekarang jenis-jenis termometer berdasarkan kegunaannya. Yang pertama di sini ada termometer klinis. Nah, apa sih itu termometer klinis? Yaitu termometer yang dipakai oleh para dokter ya untuk mengukur suhu tubuh pasien. Nah, yang biasanya sering kita gunakan misalkan untuk mengukur suhu tubuh anak. Itu adalah termometer klinis ya. Itu termometer ini umumnya dibuat dari skala 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius dengan ketelitian mencapai 0,1 derajat Celcius. Nah, kemudian ada termometer ruang. Nah, termometer ruang itu untuk mengukur suhu ruangan sehingga biasanya ditempel di dinding ya secara vertikal. Nah, itu untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian pada umumnya termometer ruangan itu berskala min 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Kemudian ada termometer maksimum dan minimum ya. Itu pertama kali dikenalkan oleh James Six ya. James Six Bellany bahwa pada awal ke-18 termometer ini khusus dipakai untuk mencatat suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat selama 1 hari. Bentuk termometer suhu maksimum dan minimum dapat dilihat pada gambar berikut ya. Itu gambarnya. Kemudian informasi mengenai suhu maksimum dan minimum sangat berguna dalam perawatan tanaman yang memerlukan suhu yang tepat.
Nah, itu beberapa jenis termometer berdasarkan kegunaannya. Kemudian di sesi 2, nah, tadi kan pada saat diklat itu ada pendahuluan, kemudian sesi 1. Sesi 1 itu tadi memaparkan tentang suhu dan galon. Nah, sesi 2-nya itu adalah memaparkan tentang mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh didefinisikan salah satu tanda vital yang menggambarkan status kesehatan seseorang. Dibandingkan dengan primata lainnya, ya, manusia mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mentolerir suhu tinggi. Oleh karenanya banyaknya kelenjar keringat dan kulitnya hanya ditumbuhi oleh rambut halus. Nah, di dalam tubuh energi panas yang dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot, kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah, namun suhu bagian-bagian tubuh itu tidak merata. Kemudian sistem termogulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu antara suhu inti dalam tubuh dengan suhu permukaan dan antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari keduanya, gradien suhu inti dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Pemahaman tentang besaran suhu dan pengaruhnya terhadap mekanisme homeostatis tubuh melalui pendekatan hukum-hukum fisika setidaknya memberi kontribusi yang berarti pada bidang ilmu klinis terapan. Nah, homeostatis sendiri itu adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Jadi kesimpulannya bahwa homeostatis itu merupakan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan kondisi cairan di dalam internal tubuh terhadap perubahan lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah tentang pemuaian. Jadi sesi 3-nya di sini kita bahas itu adalah tentang pemuaian. Nah, pemuaian itu dapat diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu yang dialami suatu benda. Nah, sambungan rel contohnya. Contoh pemuaian yang ada di sekitar kita, misalkan kaca. Kaca kenapa dibuat longgar? Karena ketika panas ya atau siang hari itu kalau tidak dibuat longgar, maka kaca itu akan memuai. Ketika memuai, maka kaca akan pecah kalau misalkan tidak dibuat longgar. Contoh lagi misalkan pada bantalan kereta api. Kalau pada bantalan kereta api, kenapa antara jeda bantalan satu dengan yang lain itu dibuat longgar? Karena kalau memuai itu tidak saling melengkung. Ya, jadi kalau memuai itu ada rongga di antara keduanya. Kemudian di sini ya pada pemuaian sendiri itu akan ada 3 pemuaian yang dibahas. Untuk pemuaian yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pemuaian zat padat ya. Pada dasarnya arah pemuaian yang terjadi pada zat padat itu menuju ke segala arah. Sehingga pemuaian pada zat padat dapat dibedakan menjadi pemuaian panjang, luas dan pemuaian volume. Ya, jadi pada pemuaian zat padat sendiri karena zat padat itu kan punya panjang, punya luas, punya volume. Jadi ketiga-tiganya dapat memuai. Beda dengan zat cair dan zat gas. Nah, yang pertama di sini akan kita bahas adalah pemuaian panjang. Bahwa pemuaian ini terjadi pada benda padat berukuran panjang dan berpenampang luas kecil. Pemuaian panjang ditentukan oleh ukuran benda mula-mula, jenis benda dan kenaikan suhu. Persamaannya bahwa delta L itu adalah pertambahan panjang sama dengan L0 itu adalah panjang awal dikali alfa itu adalah koefisien muai panjang dikali delta T. Delta T-nya adalah perubahan suhu. Ya, jadi kalau misalkan semakin suhunya semakin naik, maka pertambahan panjangnya pun semakin besar. Nah, itu adalah pemuaian panjang. Nah, kemudian
ya. Ada yang kedua itu adalah pemuaian luas. Apa itu pemuaian luas? Itu terjadi pada benda logam yang berbentuk plat. Nah, misalkan logam bentuknya plat itu bisa memuai luasnya. Nah, pada pemuaian luas ditentukan oleh ukuran benda mula-mula, jenis benda dan kenaikan suhu. Persamaannya hampir sama kayak tadi, cuma beda lambangnya saja. Nah, delta Ka itu menunjukkan luas. Jadi kalau delta K itu adalah pertambahan luas. Sama dengan A0 itu adalah luas awal dikali beta. Beta itu adalah koefisien muai luas, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Jadi semakin suhunya semakin naik, maka luasnya pun semakin luas ya, semakin bertambah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemuaian volume. Pemuaian volume ini terjadi pada benda logam yang berbentuk balok. Jadi ada volumenya. Nah, persamaannya itu adalah bahwa delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. V0 di sini adalah volume awal sama dengan gamma itu adalah koefisien muai luas, koefisien muai volume. Kemudian delta T adalah perubahan suhu ya. Jadi alfa, beta dan gamma pun ada keterkaitan antar ketiganya ya. Alfa itu koefisien muai panjang ya, sedangkan beta itu koefisien muai luas dan gamma itu koefisien muai volume. Sedangkan beta itu 2 kalinya alfa dan gamma itu ada 3 kalinya alfa. Nah, selanjutnya itu adalah tadi sudah zat padat, sekarang pemuaian pada zat cair. Nah, pada pemuaian suatu zat cair ini hanya mengalami pemuaian volume. Kenapa? Karena zat cair itu tidak bisa diukur panjangnya, tidak bisa diukur luasnya, jadi hanya bisa diukur volumenya saja. Jadi hanya mengalami pemuaian volume. Kemudian contoh pemuaian pada zat cair itu adalah tadi yang sudah kita bahas yang pertama, itu pada termometer. Prinsip kerja pada termometer itu menggunakan prinsip dari pemuaian zat cair ya. Jadi ketika air raksa yang di bawah kita air raksa kita pegang misalkan ya, pas lagi suhu kita tinggi, itu air raksanya akan naik. Karena apa? Karena memuai. Kenapa? Karena dapat suhu dari tubuh kita. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemuaian gas ya. Pada pemuaian gas di sini terjadi pada saat gas tersebut dipanaskan, maka pemuaian pada gas ini terjadi pada semua jenis gas ya. Kemudian pemuaian yang terjadi pada gas merupakan muai volume ya, sama halnya dengan zat cair. Volume untuk gas juga tidak bisa diukur untuk panjangnya, luasnya, cuma hanya bisa diukur volumenya saja. Jadi hanya memuai volumenya. Kemudian besarnya koefisien muai untuk berbagai jenis gas sama nilainya yaitu 1/273 Kelvin. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nah, gimana Bu Fansi? Izin bertanya, misalkan kenapa kalau misalkan merebus air di dataran tinggi itu lebih cepat mendidih ketimbang merebus air di dataran rendah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Bazi. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, kenapa kita ketika merebus air di daerah gunung itu lebih cepat mendidih daripada ketika kita berada di bawah, misalkan di pantai kayak gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita di gunung itu adalah ketekanannya itu lebih rendah daripada ketika kita berada di bawah atau di daerah pantai yang memiliki tekanan lebih tinggi. Jadi ketika kita merebus air, tekanan udara yang ada di atas air tersebut itu memiliki lebih tekanan kecil, maka berpengaruh pada titik didihnya. Jadi titik didihnya pun akan ikut menurun. Ya, jadi ketika tekanannya kecil maka titik didih air tersebut itu akan menurun. Misalkan kita di sini merebus air dengan suhu 90 derajat itu sudah mendidih. Nah, beda lagi ketika kita berada di pantai, itu bisa jadi 90 derajat itu belum mendidih. Nah, itu tadi karena ketika kita di pantai itu tekanannya lebih besar. Ketika tekanannya lebih besar, maka titik
gigihnya pun akan semakin meningkat. Gitu. Bisa dipahami ya Bu Basi ya? Ya, kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau sudah cukup, maka saya akhiri pertemuan diseminasi presentasi pada siang hari ini ya. Terima kasih sekali atas kedatangan teman-teman menghadiri diseminasi saya pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.